Oke, kita akan mulai kuliah kita. Silakan mulai dengan nyanyi dan doa. Kita kalau kita dari buku Dori Haleluya nomor 6. Lagunya Hamdoi puji Allah. Dua ya. Hamdoi puji Allah. Jehovah Tuhan Hamdoi puji Allah, Jehovah Tuhan, Tuhan bilang kondo tong wagalu binai mui. Ulang teman. Dua ya. Hamdoi puji jadi kepala Tuhan anak ni olongmu bulu anak baru tu sudah sebenarnya orang-orang ni Tuhan na exam atau kinari singol buka nami ma proses belajar kami tetap mengajar nami dari Tuhan na dari Tuhan Bapak di nami adoma sil na singol mengajar nami bagi orang-orang ni Tuhan saya mengubah ia pikiran bersih masih boleh nami mendapat tanah ibadah sekon ia memberikan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan kembali orang ekonomi dari jalan sedia Mariana, saya para Ramadan ini, saya hama ambil rezeki kembali sedia kepada Tuhan. Dan ini ulang benar milik Tuhan. Kurangnya buat Bapa, kami bertunggu kepada Tuhan. Amin. Oke, ini di mana tadi dikirim lagunya? Di grup mana kau kirim lagunya tadi? Kelas Pak. Hah? Kelas berapa? Hah? Saya tidak masuk di kelas kalian. Sehingga saya tidak tahu lagu kalian itu tadi. Karena saya tidak ikut gabung di kelasmu. Sekali lagi kalau mengirim lagu, kirimlah di kelas gitu ya, di grup filsafat D. Di grup lain saya tidak tahu apa itu ya. Oke. Andre, Bobby, Christian, Daniel, Dokma, Dunan, Devi, Elisa, Emia, Firman, Gilbert, Grace, Indra, Joshua, Joy, Julie, Martua, Mentari, Nathanael, Randi, Reni, Reynol, Randi Sinaga, Ria, Sadrak, Samuel, siapa yang bilang sama? Pindah ke opsi. Nah, tengah-tengah nih.
mengantar teori filsafat Timur dan Indonesia. Minggu yang lalu kita telah belajar beberapa pemikiran tentang filsafat Timur, lalu bagaimana ciri khasnya, perbedaannya dengan filsafat Barat, lalu ajaran pokok dari filsafat Timur itu. Lalu kita sudah mereview juga apa itu arti filsafat, sehingga kita akan bisa jalan selama proses studi ini. Saya hanya review lagi, tes apakah kalian serius dengan kelas ini atau tidak. Saya coba tes dulu apakah ada yang memahami juga. Apa itu artinya filsafat? Siapa yang bisa jawab dengan baik? Filsafat itu apa? Dia tahu saya baca buku, katakan aja apa yang kau tahu. Silakan. Filsafat adalah sebuah ilmu yang mengatur kehidupan tentang pertanyaan. Stop. Saya tidak mau yang dibaca, yang Anda tahu. Apa itu filsafat? Filsafat timur adalah ilmu yang mempelajari tentang Bukan filsafat timur, filsafat. Ada yang tahu apa itu artinya filsafat? filsafat adalah sebuah pendidikan yang mempertanyakan tentang sesuatu yang benar. Yang lain ada lagi? Filsafat merupakan sebuah ilmu yang menyelidiki tentang pertanyaan karena rasa ingin tahu. Ada lagi? Berarti seandainya ada ujian hari ini kalian dapat nilai 0 semua ya. Itu artinya kalian tidak serius dengan mata kuliah ini. Tidak ada hati untuk belajar ya. Kalian belum move on dari cara belajar SMA. Masih cara belajar SMA. Mungkin sampai di rumah atau di kamar kalian langsung buku itu disimpan. Lalu tadi pas jam 16 kurang datang ke sini lalu ambil bukunya baru belajar di sini. Kalau begitu ya nggak ada gunanya kita belajar bro di sini. Lebih baik kalian pulang ke kampung kalian aja. Karena capek saya ngomong nanti nggak ada gunanya. Nggak nyambung kita berbicara. 1 minggu berlalu aja nggak bisa lagi ingat apa yang bisa dipelajari. Kalian masih usia 19 tahun, 18 tahun. Siapa yang membaca kembali buku ini setelah kita belajar di kelas ini? Siapa yang membaca? Siapa yang pergi ke perpustakaan, melihat buku-buku filsafat dan mencari buku-buku filsafat? Siapa? Berarti nggak ada serius belajar dengan saya. Oke, ya saya sudah katakan di awal yang membuat nilai ini bukan saya, tapi saya bisa menilai Anda dari keseriusanmu di kelas ini. Kalau seperti ini lagi minggu depan, ya saya harapkan Anda tidak masuk orang yang mengulang dari saya nanti di semester tahun depan. Ya, artinya tahun 2024 kita kembali lagi di kelas yang sama. Karena saya lihat Anda tidak fokus dengan saya, tidak punya keinginan belajar dengan filsafat. Daripada kita capek mengulang-ulang atau belajar nanti kita jalan ke depan, tapi Anda tidak di sini rohnya, ngapain saya teruskan? Kita tutup aja kelas ini. Kalian pulang ke kampung kalian masing-masing. Bagaimana? Serius belajar dengan saya atau tidak ini? Masih serius dengan saya atau tidak? Capek saya persiapkan materi tapi Anda tidak mau belajar dengan saya, ngapain? Saya buat aja laporan ke kampus bahwa Anda tidak serius, lalu kelas ini gagal semua. Dan tunggu nanti hasilnya Desember. Saya kasih semua E. Tapi kalau saudara ingin serius dengan saya lagi, saya masih beri kesempatan. Minggu yang akan datang, saya akan datang lagi. Tapi kalau Anda tidak siap dengan berbagai evaluasi saya, maka jangan harap Anda bisa lolos dari mata kuliah ini. Oke? Serius ya? Dan saya tidak main-main dengan apa yang saya ucapkan. Capek saya mengajar kalian, ternyata kalian tidak di sini rohnya.
Ngapain saya belajar mengajar kalian? Sampai sore gini, capek loh. Oke, ini sekedar informasi tanggal 25 September. Ini kami akan 25 September. Kita akan kuliah dengan Bapak Dr. Charles Peterson dari LWF. Saya ingin tanya, jika kita gabung dengan kelas lain, kira-kira dengan kelas mana yang bisa kita gabung? Kelas 2 ini bisa dengan kelas berapa gabung? Kalau misalnya masuk jam 2, apakah bisa masuk jam 2? Atau jam berapa? Atau jam 11.15? Ini pilihan. Jam berapa kalian bisa gabung? 11.15. Di sini bisa gabung. Berarti nanti kalian gabung dengan 2C. Kalian 2B. 2B. Gabung dengan 2C. Supaya dicatat ya. Tanggal 25 September kalian gabung nanti masuk pukul 11.15 di 2C. Kita akan membahas teori dari pemikiran Lutheran World Federation atau Lutheran dengan topik nanti Joint Declaration of Justification by Faith. Aku baca buku apa yang berkaitan dengan Justification by Faith supaya kalian bisa bertanya dengan Dr. Peterson. Justification by Faith atau pembenaran oleh iman. Macam-macam buku nanti banyak, supaya kalian bisa bertanya banyak tentang topik ini, ya, Justification by Faith. Supaya nanti kalian tidak bukan jam 4 sore seperti ini. Ya, kita gabung hari Senin tanggal 25 ya. Kita nanti jangan lupa. Oke, nanti akan saya tanya kelas lain, kelas A dan D ya, A dan D. Maka mereka bisa gabung juga di jam 14. Kalau digabung nanti semua ini, ya saja kita kuliah dia di chapel setelah ibadah. Kalau nanti semua kelas A, B, C, D bisa bersama hari Senin, kita gabung di chapel jam 11. Kalau ditanya nanti teman-teman kelas A dan B, ya. Kalau ditanya apakah mereka bisa kuliah gabung pada jam 11.15. Kalau itu nanti bisa gabung semua, maka kita akan bertemu di ruang chapel supaya kita sekali bertemu. Daripada saya berulang-ulang mengajarkan Justification by Faith, menerjemahkan beliau berulang-ulang, itu juga pekerjaan yang sangat capek. Saya pengalaman juga yang lalu mengajar kelas kepada Peterson, capek juga. Baru pengalaman beliau waktu kuliah bersama kita di SDK Amsterdam ya, disampaikan pengalamannya mengajar di SDK beda responnya. Respon kita lebih kalem, malu, tidak ada yang bertanya. Sementara SDK langsung bertanya banyak, antusias, dan dia senang. Saya kurang tahu apakah kita belajar kurang atau lebih hebat SDK dari kita cara berpikirnya. Saudara tunjukkanlah nanti tanggal 25 apakah saudara ini bisa berbicara. Jangan takut kalau bahasa Inggris salah atau benar. Kalau itu bisa bahasa Inggris, berbahasa Indonesia saja, tidak apa-apa. Tapi baca buku banyak tentang ini supaya nanti banyak saudara bertanya dengan dia. Oke ya, ini pengumuman supaya kalian ingat. Kita masuk pada pembahasan hari ini. Hari ini saya mohon waktu kita cepat mulai.
pada tugas saya nanti jam 5 sore. Saya akan mencoba memberikan penjelasan dengan baik dan cepat tanpa mengurangi materi kita. Berbicara soal teori yang akan kita gunakan membahas filsafat timur, maka kita tidak bisa lepas dari yang pertama itu tradisi filosofi asing. Tradisi filosofi asing itu akan selalu kita membahas bagaimana tradisi filosofi asing. Nah, kalau kita bicara kemarin, filsafat itu ialah suatu ilmu yang selalu bertanya masalah realitas, masalah pengetahuan, masalah logika, etika, norma-norma tentang kehidupan manusia dan bumi ini, dunia ini yang dilihat secara kritis, analisis, dan konsep-konsep dan refleksi. Maka itu pemikiran dari filsafat barat. Nah, kalau pemikiran filsafat timur yang saya katakan tadi dulu, minggu lalu, filsafat timur ialah filsafat yang membahas yang ada di wilayah Asia. Asia itu Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tenggara. Tetapi filsafat yang dipahami oleh filsafat timur ialah filsafat itu atau filosofi itu berkaitan dengan pandangan hidup. Jadi kalau bicara filsafat timur itu sudah berbicara pandangan hidup, bukan lagi cara-cara pertanyaan mendasar tentang realitas, soal norma-norma, soal pengetahuan, soal logika. Bukan itu lagi yang dipandang oleh filsafat timur. Jadi filsafat timur itu kalau kita bicara tentang filsafat timur, maka kita harus korek dengan pandangan hidup, bukan bicara logika. Karena logika itu adalah filsafat barat, maka pandangan hidup itu adalah filsafat timur. Ini nanti yang kita lihat. Sehingga kalau kita berbicara teori filsafat timur, nanti yang kita bahas selama satu semester itu ialah bagaimana tradisi filosofi di Asia. Tradisi filosofi di Asia itu berbeda-beda. Pandangan hidup orang Cina dengan pandangan hidup orang Batak, atau pandangan orang Batak dengan pandangan hidup orang Tiongkok atau orang India, orang Jepang itu berbeda-beda. Nah, misalnya contoh di Cina, mereka mengatakan begini, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa itu? Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya? Kalau ada pandangan hidup orang Cina seperti itu, apa artinya? Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Ada yang bisa memahami? Ada ya. Bila berbicara ini memang agak sulit. Harus tingkat pengetahuan yang agak tajam dan tinggi supaya bisa mengerti. Kalau banyak makan, misalnya usia kalian ini 19 tahun, 18 tahun. Ya, sekarang kalian makan banyak, tambah 3, tambah 4, sampai usia 40, 50. Banyak makan terus. Tak peduli mengatur diri, banyak makan. Maka waktu makan hanya 50 tahun atau 45 tahun. Berarti waktu makanmu pendek. Hanya 45 tahun. Setelah itu pindah ke dunia lain, di zona meridian. Artinya banyak makan, pendek waktu makan. Karena menurutmu dengan banyak makan itu maka kamu akan menjadi orang hebat di dunia ini. Adalah orang yang cepat meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau kau sedikit makan, maka tubuhmu terhindar dari segala penyakit, terhindar dari segala masalah. Maka kau makan lama, bisa 90 tahun atau 100 tahun. Kalau ingin kau umurmu panjang, ingatlah, berilah makanan kami yang ya kan, mengapa kalian makan banyak-banyak? Firman Tuhan sudah mengatakan, berilah kami makanan kami yang. Jadi kalau makan jangan begini. Jangan, segini aja. Kalau diundang kalian makan ke pesta, ada 20 makanan, jangan embak 20-nya. Ambil yang secukupnya. 1
Saksang udah pernah, BPK udah pernah, Semarang udah pernah, hotdog, oh ini burger belum pernah, spaghetti belum pernah, tapi mie gomak udah sering. Ya jangan ambil mie gomak, ini ada mie gomak, ada saksang semua. Kucing pun nggak bisa lompat lagi. Harus makan karena jantung nggak bisa lagi ngompa oksigen ke otak karena sudah penuh di sini, penuh. Gitu, nggak bisa lagi oksigen nggak nyampe ke otak, makanya ngantuk. Makanya kalau kalian ada kuliah kalian jam 2 atau jam 4, jangan banyak makan siang. Makanlah secukupnya. Secukupnya itu apa? 80% hampir kenyang berhenti. Maka orang filsafat Cina mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Makanlah sebelum lapar. Kita udah makan sampai pahit pun tidur, apa ya, riuh belum makan. Sikit lagi. Akhirnya perut itu dimakannya perut itu. Akhirnya tapi makan nih, wah, saya merlopkan busuk mesti pengaruh. Apa artinya itu? Saya merlopkan dagingnya banyak, lauknya. Kalau nasinya segini, lauknya segini, tambah lagi sup. Saya merlopkan busuk mesti pengaruh. Artinya nasinya pun banyak, samping gak ada lagi rongga di sini. Sah. Itu beda dengan filsafat Cina kan? Ini jadi pandangan hidup setiap orang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau kita bicara filsafat Timur, itu konsep etika dan moral. Jadi etika, teori filsafat Timur kita pelajari, maka tidak terlepas dari konsep etika dan moral. Jadi orang Timur itu selalu mengutamakan etika dan moral. Ada sopan santun, ada adab. Beda dengan orang Eropa, orang Amerika, orang Barat itu, mereka tidak begitu punya penekanan-penekanan khusus tentang etika. Lebih pada logika-logika yang masuk akal. Kalau kita kan lewat nanti, nggak permisi dia harusnya satari, gitu kan? Kalau nggak ada satari, nggak punya norma yang kawan, nggak punya sopan. Makanya lewat ke dari kampung, dari apapun, dari sungai harus permisi. Satari, permisi dia ke kampung Gakaba itu, ke hutan itu. Karena hebatnya orang Timur ini, ke dunia pun permisi dia. Itu konsep etika dan moral. Lalu yang ketiga ialah metafisika dan kosmologi. Jadi minggu yang lalu sudah saya katakan bahwa filsafat Timur itu selalu holistik, melihat alam semesta dan manusia menyatu, tidak terpisah. Kita tidak pernah mengabaikan pohon ini dan pohon ini juga tidak pernah mengabaikan kita, walau kita tidak pernah perhatikan dia. Ketika kita buang nafas, dia berterima kasih karena pohon itu suka karbon dioksida dari kita yang akan menjadi bahan kehidupannya, membakar bahan makanan yang dia terima dari akar ke daun. Lalu setelah dia makan, dia bernapas lagi, dia buang oksigen, dan itulah yang kita hisap sehingga kita menjadi alam semesta yang seimbang. Saya beri dia makan melalui nafas saya, dan dia juga memberi kita makan atau kehidupan dari nafasnya. Makanya etika, setelah kita beretika, maka metafisika dan kosmologi kita harus seimbang dengan alam. Jangan cemar dengan dunia ini, jangan ambil seluruhnya dari bumi ini dengan tanpa memperhitungkan kerusakan alam. Ini yang kita lihat dalam etika, dalam teori-teori filsafat Timur itu, metafisika dan kosmologi. Lalu selain itu yang kita lihat nanti dari teori-teori filsafat Timur ini ialah pengaruh filsafat Barat. Ada pengaruh filsafat Barat kepada
filsafat timur itu menganggap bahwa filsafat timur itu lebih rendah dibanding filsafat barat. Karena filsafat barat itu punya sumbangan kepada dunia ini secara ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, dan kita tidak pernah menganggap filsafat timur itu memberi sumbangan terhadap dunia ini. Padahal tidak tahu kita, kalau dikatakan carilah ilmu sampai ke negeri, enggak dikatakan sampai negeri Belanda kan, atau negeri Paman Sam ke Cina. Mengapa? Karena di Cina itu banyak sekali bukan obat herbal yang menolong kita sendiri. Kalau ada tabrakan misalnya, lalu kepalanya pecah atau kakinya patah, apa dia bilang? Beli obat Cina. Kalau dimakan obat Cina ini memang kecil dia tapi berjuta-juta. Dia akan menghancurkan semua darah yang menggumpal dalam tubuh kita. Maka dia serang. Makanya disarankan juga walaupun kalian tidak tabrakan atau tidak apa, beli aja obat Cina itu untuk mengencer darah kita supaya sehat. Sekali. Tapi kalau kalian sudah lalu belum, karena masih usia 19 tahun. Tapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas 50, perlu sekali makan obat Cina itu supaya darah yang menggumpal itu mencair lagi. Tapi sekarang sudah banyak cara untuk membuat darah kita mencair kan. Apalagi darah kita mendidih kan, gampang kan. Darah kita bisa mendidih. Ludah aja dia. Wow. Naik dia bunyi. Nah itu, ini yang akan kita kalau bicara filsafat timur, apa teori-teori yang akan kita bahas itu. Lalu kalau kita bicara filsafat Indonesia, apa teori-teori yang akan kita bahas itu ketika kita bicara soal filsafat Indonesia ini? Ada beberapa hal yang nanti sejarah filsafat Indonesia. Kalau kalian nanti googling buat sejarah filsafat Indonesia, maka sedikit informasi yang saya tahu. Karena apa? Karena filsafat kita yang ada di Indonesia ini tidak banyak terpublis di buku ensiklopedia filsafat dunia atau buku ensiklopedia filsafat Asia. Kalau kalian nanti siapa tokoh-tokoh filsafat timur, tidak ada nama-nama orang Indonesia. Paling nanti datang dari Persia, Asia Barat, India dan Cina, banyak. Tapi dari Indonesia jarang. Artinya teori yang akan kita gunakan dalam Indonesia secara filsafat Indonesia itu jarang, sedikit. Makanya minggu depan kita akan bahas ini bagaimana secara filsafat Indonesia itu. Sehingga kita mulai terbuka melihat ternyata kami ini kaya dengan filsafat tapi tidak banyak dikenal orang. Karena kemampuan kita menulis, mempublis atau mengeksplorasi filsafat kita lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat nanti kalau kita bicara teori filsafat Indonesia ialah soal pemikiran filsafat klasik Indonesia. Pemikiran filsafat klasik Indonesia. Maksudnya apa? Sebenarnya Indonesia ini secara tokoh ada filsafat-filsafat atau filsuf-filsuf yang klasik yang sudah memengaruhi kehidupan kita. Misalnya Ki Hajar Dewantoro, apa yang kalian dengar atau filsafat yang sering kalian dengar dari Ki Hajar Dewantoro? Apa? Mulai SD, SMP, SMA selalu muncul itu di mana-mana. Tuthuri, Handayani. Itu filsafat Ki Hajar Dewantoro. Ngarso, apalagi Ngarso dan Burin. Itu. Jadi selalu itu keluar dalam pendidikan kebudayaan. Kemudian Raden Ajeng Kartini, apa dia yang dikatakan selalu? Habis berat berbitlah perang. Soekarno, apa yang selalu dikatakan? Berikan aku 10 pemuda maka aku mengguncangkan STT. Apa lagi yang dikatakan Soekarno? Apa? Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Jadi orang yang ingin maju ingat sejarah. Itu
pemikiran Marhainisi. Itu pemikiran filsafat klasik Indonesia. Jadi nanti kalau kita bicara teori filsafat Indonesia, kita akan membahas pemikiran filsafat klasik Indonesia. Lalu yang ketiga yang akan kita bicarakan dalam teori filsafat Indonesia ialah filsafat Islam. Apa maksudnya filsafat Islam? Islam itu tidak ujuk-ujuk datang ke Indonesia, tetapi dia melalui proses lama masuk ke Indonesia, diterima oleh Indonesia. Berapa ratus tahun Islam diterima Indonesia atau Jawa? Sehingga Wali Songo menjadi Islam. Berapa ratus tahun? Anda tidak tahu, itu 400 tahun. Mengislamkan Jawa itu dengan menggeser budaya Hindu dan Buddha dari kerajaan Majapahit dan Mataram itu membutuhkan waktu 400 tahun. Dalam masa ini maka terjadilah asimilasi atau inkulturasi atau perpaduan ajaran Islam dengan ajaran Jawa. Sehingga orang Jawa menerima Islam. Maka terjadilah Islam Nusantara. Dan sekarang Islam moderat, moderasi beragama sekarang dicanangkan oleh pemerintah kan. Berasal dari Islam Nusantara. Berarti dia bukan Islam Timur Tengah yang diterapkan di Indonesia. Sudah Islam yang berkolaborasi dengan tradisi budaya Nusantara. Tetapi sebagian besar Islam sekarang masih membuat Islam di Indonesia. Apa bedanya Islam di Indonesia dengan Islam Indonesia? Apa bedanya? Islam di Indonesia berarti Islam yang di tanah Timur Tengah itu dibawa ke Indonesia. Maka dia pakai kerudung, pakai jilbab, pakai cadar. Kalau mau minum, makan. Berarti kalau cuma gitu kan? Gak mungkin gini. Nah itu Islam di Indonesia. Mereka mau terapkan. Kalau di sana itu mengapa pakai cadar, mengapa pakai kerudung? Karena penuh dengan pasir. Jadi kalau datang angin kencang, mereka nggak kena pasir, terhindar. Di sini nggak ada pasir. Kecuali pergi ke pantai kan. Di sini apa? Panas itu, keringat. Itu. Tapi ya itu tadi mereka ingin membuat Islam di Indonesia. Nah sekarang kepada Kristen. Kristen di Indonesia itu Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Kalian ini Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Kristen Indonesia. Haleluya. Lalu mengapa kalian kalau ada ibadah penentu atau pendeta pakai jas? Kalau Kristen Indonesia. Mengapa? Sudah? Enggak tradisi. Kenapa? Kalau di Eropa mereka pakai jas, pakai dasi, pakai sweater lagi dalam karena dingin di sana. Maka mereka pakai jas, pakai dasi. Dingin di Eropa. Ini di Medan udah panas dan dingin pakai jas, pakai dasi. Waduh, semua ini bahasa. Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata. Pulang dia. Amin, amin. Itu Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Kristen di Indonesia. Kristen di Indonesia. Udah mulai sabar ya. Tadi yang nyanyi, mari kita bernyanyi dari kita apa Hamtokto Ihutono. Lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu Eropa? Lagu-lagu? Bukan. Itu lagu-lagu Jerman, Eropa yang diterjemahkan ke bahasa Simalungun, bahasa Toba, bahasa Angkola, bahasa Beirut. Itu bahasa Karo, bahasa Nias diterjemahkan. Itu bukan lagu kalian itu, lagu pinjaman itu. Berarti Kristen di Indonesia atau Indonesia? Kristen di Indonesia. Gereja kalian gereja mana? Gereja Barat atau gereja Jawa atau gereja Simalungun? Kristen di Indonesia atau Indonesia? Kristen di Indonesia. Baru sadar kalian coba. Kalian itu Kristen di Indonesia. Semua bangunannya, liturginya
cindermu kita, ertotomu kita, sama tradisi Eropa yang datang ke Indonesia. Kalau misalnya lagu nanti itu nuansa apa itu kalau mendengar lagu itu? Nggak tahu. Itu musik Indonesia atau musik Eropa? Lalu Kristen apa kalian? Kristen Indonesia. Gak ada lagu daerah kalian ketika musiknya langsung terpayang kalian Natal. Ada lagu daerah kalian yang menyanyikan lagu-lagu Natal dengan musik gunung. Langsung terbayang, wah Natal sekarang. Kalau mau terbayang apa? Pesta di gedung. Iya kan? Kalau bunyi gerak pasti ada pesta pernikahan kan? Lalu ada pesta gereja kan? 500.000, 1 juta. Itu kan? Jadi kalian masih Kristen di Indonesia, bukan Kristen Indonesia. Maka perlu belajar filsafat supaya kalian nanti mulailah kalian menjadi teolog-teolog yang lahir dari bumi Indonesia, melahirkan teologi bumi Indonesia dan membangun gereja yang sesuai dengan budaya kalian. Lahir nanti GKPS ornamen Simalungun, GBKP ornamen Karo, DKPA ornamen Angkola, PKPI ornamen Toba, HKI ornamen Toba, BKP Nias. Jadi dari jauh kita lihat, oh Karo, oh Simalungun. Ini kita tahu, siapa ini? Tahu benar. Lihat itu gerbangnya. Kalau gerbangnya besar, berarti HKBP. Agak sedikit besar, oh GKPI. Makin agak sedikit besar, GKPS. Sedikit di bawahnya lagi, HKW. Tidak ada gerbangnya, GKPA. Tidak ada gerbangnya. Nggak ada pelangnya. GKPA. Ini kalau kalian ganti pendeta, mulailah bangun bangunannya sesuai dengan struktur, ornamen, ukiran daerah. Sehingga ini orang, wah, pendeta GKPA itu ada ornamen di jubahnya, di setolanya. Itu lihat ornamen Angkola. Tapi kalau berdiri semua pendeta, mana pendeta GKPA sini? Mana ini? Gak ada ketahuan, udah berdiri semua. Gereja Kumene, masuk Natal Kumene kan? Ini semua. Mana GKPA sini? Mana GKPI? Paling dari setolanya. Wah, setelah putih, Epus, HKI. Setelah ini, nah itu paling begitu. Merah, kalau enggak GKPA, BNKP, GBKP. Sama-sama merah kan? Paling lihatlah logonya kan? Itu. Ini yang nanti kita lihat di sini. Filsafat Islam. Jadi kita nanti akan belajar teori-teori itu kalau bicara filsafat Indonesia. Apalagi yang akan kita lihat nanti kalau kita belajar filsafat Indonesia ini. Ada banyak lagi yaitu konteks budaya. Jadi bagaimana nanti filsafat Indonesia itu berhadapan dengan konteks budaya dan sosial. Bagaimana filsafat Indonesia itu berhadapan dengan konteks budaya dan sosial, dibangun dari keberagaman budaya kita, baik budaya Jawa, budaya Papua, budaya Sulawesi, Kalimantan, budaya Sumatera, Batak. Ada banyak filsafat-filsafat di sini. Beda nanti budaya Karo, beda budaya Simalungun. Misalnya di Karo ada ngantin manuk ya kalau menikah. Di Karo itu ada, di Simalungun, di Angkora, Toba nggak ada itu. Kalau Simalungun nanti setiap mau ada
Demban Panukunan kan, hampir sama dengan Angkora itu. Gini kan, kalau Toba nggak ada itu Demban Panukunan, yang ada pinggan Panukunan, tapi ada uang di situ. Empat arah, timur, laut, selatan, utara, merah-merah, biru-biru. Jadi antar ke sana, ambil merah, ambil biru, ya, habis itu tambahi pangguru-gurunya kan. Itu upah Raja Berhata itu. Enak Raja Berhata sekarang, menjanjikan. Dari pinggan panganan kan, pinggan Panukunan 150.000 kan sudah pasti. Tambah pangguru-gurunya 10.000, 160. Harganya 500, gratis makan, gratis ngerokok, gratis minum. Jadi 750 kan. Menjanjikan. 4 kali sebulan, kali karena dalam hati kan. Kalau 2 kali 1 minggu, 4 kali 2 kali 4, 8 kali kalikan 7 kali kan. Banyak juga ya. Itu. Tapi tidak hanya ini sekarang, ada juga profesi sekarang, profesi hula-hula. Meninggal di situ marga Sinaga, dia jadi marga Sinaga hula-hula. Di sana besoknya marga Shopping, dia shopping lagi. Marga Hasibuan, dia Hasibuan. Berganti-ganti marganya. Apalagi nanti lihatnya yang meninggal ini kaya, berarti hula-hulanya nanti kan harus bisa. Wah itu kan. Wah, besok lagi berganti namanya. Sudah kena tangkap itu kawan itu. Kalian tonton itu di YouTube yang ditangkap itu. Dan tidak berdosa pula itu, kayak tidak wajah berdosa. Memang profesi itu enak ini. Berganti-ganti profesi, jadi marganya kan berganti-ganti. Kemudian akan ada lagi pemikiran kontemporer. Jadi pemikiran kontemporer ini membuka peluang bagaimana kita mengembangkan filsafat Indonesia ini. Bagaimana teori kita kembangkan, kita elaborasi sehingga filsafat Indonesia itu menjadi sebuah filsafat yang bisa diterima dunia. Sekarang batik itu sudah mulai diterima dunia. Jokowi sudah membuat Hari Batik Nasional. Batik resmi sebagai bahasa pakaian resmi dalam setiap rapat. Dulu kan pakai batik orang kan agak sepele. Sekarang kemana-mana di internasional sudah orang suka batik. Apalagi misalnya mereknya Batik BA. Batik BA gratis. Batik BA kan. Batik BA gratis maksudnya orang dikasih orang. Mana tahu menjadi mereknya merek Casio. Kasih orang. Batik Casio kan. Batik kasih orang. Oke, inilah yang bisa kita lihat nanti teori dalam filsafat timur dan teori dalam filsafat Indonesia. Nah sekarang pertanyaan kita adalah apa kesulitan ketika kita membahas filsafat timur dan filsafat Indonesia? Apa kesulitan kita? Kesulitan yang pertama ialah bahasa. Jadi kalau kita ingin belajar filsafat timur dan filsafat timur dan filsafat Indonesia, faktor pertama yang menyulitkan kita ialah bahasa. Kita harus belajar bahasa Sanskerta. Seperti tadi Bhinneka Tunggal Ika, Tuturi Andayani, itu kan bahasa Sanskerta. Kita harus baca bukunya Empu Tantuluar, Empu Sutasoma. Waduh, bahasa Jawa aja kita tidak bisa hafal, belajar bagaimana kita mungkin mengerti bahasa Sanskerta atau bahasa Cina kuno atau bahasa Jepang kuno atau bahasa India kuno, nggak mungkin. Ini persoalan. Jangankan bahasa mereka, bahasa kita pun belum tentu kita tahu dalam aksara kita. Kalau misalnya saya tulis begini, misalnya saya tulis begini, apa itu? Kalau dalam bahasa Batak kan tidak ada huruf K. Jadi ini dia kalau kita boleh makan. Jadi kan dia makan. Kalau kita tidak tahu bahasa ini aksara Batak, bagaimana kita tahu aksara Cina, aksara Jawa, aksara Sanskerta?
Bahasa Batak aja kita tidak tahu. Siapa yang bisa menulis bahasa Batak dengan aksara dan membaca dengan baik? Jarang. Di komputer aja sekarang ada aksara Batak. Batak, font Batak. Artinya fontnya itu hurufnya atau bentuk hurufnya ada Batak. Ketik keluar baca bahasa Batak. Boro-boro mau bahasa Cina, bahasa Sanskerta, bahasa Batak aja tidak bisa baca. Dibilang nanti, karena kita tidak tahu bahasa Batak sama Cina kan dia buat dulu. Misalnya. Apa tuh? Bunuh, betul. Bunuh kawarini, bunuh. Pakai aksara ini dia. Gimana bos? Kita apa akar ini? Terus lagi. Bunuh. Kata kita. Padahal sudah mau dibunuh gitu. Sudah disuruh bunuh. Kita kata karena kita nggak tahu bahasa kita. Ini aksara kita. Aksara Sekarang, aksara Simalungun, aksara dari beda-beda. Tapi kalau tidak tahu ya hancurlah. Itu pertama bahasa. Yang kedua ialah konteks budaya. Konteks budaya itu selain yang saya sebutkan tadi, misalnya kalau kalian pergi ke Kalimantan, kalian menjadi tamu terhormat. Tamu pindah dari setiap negara, silakan duduk, silakan. Kasihlah makan. Tamu terhormat kan dikasihlah makan yang menjadi makanan favorit mereka. Tahu kalian makanan favorit orang Sunda ya? Daging yang dibusukkan. Jadi daging itu ditanam sampai busuk. Itulah dia. Sudah. Tok. Bagaimana kalian memakan? Kelihatan baunya menyengat. Sudah mulai juga ada bergerak-gerak gini. Lalu harus dimakan. Silakan, ya apa loh. Ya. Gimana caranya? Kalau kalian bilang tidak enak, ya selamat tinggal. Apalagi sudah pengincilan kalian ke suku-suku dalam itu misalnya, kan? Tidak kalian makan. Ini nggak biasa saya makan ini. Ya kalau nggak biasa udah lagi. Selesai. Dikubur juga biar dimakan. Itu. Jangankan ke Kalimantan jauh. Saya pernah diundang makan. Itu boy. Ayo makan. Kasihlah ke depan saya. Apa ini? Nyanyura. Tahu kan nyanyura? Ikan mas yang dimasak dengan asam. Kan? Makan. Ku ambil ikan mas ini. Ku gini kan nggak bisa. Kelihatan darahnya. Waduh, gimana cara makannya? Itu ikan mas kan dia udah dikasih asam. Baru kita tarik nggak lepas. Makan juga. Gimana caranya? Ambil nasi. Kap. Langsung masuk kan. Enak. Mau tambah? Enggak lagi. Itu aja udah berjuang. Pernah lagi makan ke papeda. Tahu papeda kan? Ayo makan ya Pak. Ayo. Orang Papua kan. Saudara kita, ayo makan Pak pendeta. Nah, aku nggak tahu cara makannya. Kita makan, nggak putus-putus. Mau ditarik salah, diteruskan salah. Mau dipotong nggak bisa. Tahu nggak? Lendir, kita makan lendir. Gimana makan lendir? Terbayang kita ingus kan. Akhirnya langsung gitu. Jangan tertawa kita nanti marah habis kita. Nah, itu termasuk budaya.
Itu tantangan kita berfilsafat timur ini. Makanan-makanan, tradisi. Lalu yang ketiga ya soal perbedaan tradisi. Perbedaan tradisi. Ada banyak tradisi yang berbeda, baik di budaya kita dan di budaya orang lain. Dan memang itu akan menyulitkan kita tentang filsafat ini, tradisi yang berbeda ini. Misalnya apalah tradisi yang berbeda. Nah kalau di Karo misalnya, kita kembali ke sini ke Karo, saya dengan mertua saya kan nggak bisa ngomong, pantang kan. Di Toba saya dengan istri dari abang saya, apa namanya, itu istri saya, nggak boleh saya opung bau, tak bisa. Kalau bicara, hei ding aku mau makan, bikinlah makanku. Datang ke sini, iya ding akan kusiapkan. Gitu. Jadi pernah di Jogja, aku kan nggak tahu tradisi Karo itu dulu, nggak tahu. Datanglah ibu, Pak Pendeta, aku bingung lah lihat mantuku. Kenapa? Dia itu jumpa saya kayak seperti kucing. Dia lihat aku pergi tuh, ngomong nggak mau. Istri mantu ibu orang apa? Orang Karo kan? Aku kenapa orang Karo gitu ya? Di rumah ada dulu apa ini? Apa Google ini? Tanya nggak ada. Harus pergi dulu kita cari orang Karo menjawab pertanyaan kebundahan ibu. Lalu ada temanku Karo bilang, sini dulu sebentar, tanya apa itu? Ini Pak, ada orang Jawa, mentunya orang kita Karo. Lalu setiap mau jumpa, waktu pacaran bisa ngomong dulu. Waktu pacaran ngomong bisa, tapi setelah menikah resmi nggak bisa. Heran dia, marah-marah dia. Lu ceritakannya, ini pendeta kami, tradisi kami. Kalau sudah menikah nggak boleh bicara dengan mertua. Ku suruh dia menjemur pun nggak mau. Ku suruh dia pergi selalu kayak apa lah. Ngeri aku lihatnya kan. Padahal waktu pacaran gitu baiknya kan. Aku jelaskan sama dia. Barulah mulai dia menerima. Mulailah ibu dia menerima. Walaupun masih dongkol. Kok bisa begitu? Di zaman now kan gitu kan. Di zaman now itu. Itu. Nah ini pemahaman tradisi yang berbeda ini membuat kita sulit berfilsafat. Kalau kita katakan kasihlah sesama manusia, kita bilang sama ibu, nggak bisa, dia nggak bisa kasih, lari-lari aja kerjanya kan, kan beda kan? Itu persoalan perbedaan tradisi. Nah ini yang mungkin yang kita bisa pahami. Lalu yang berikutnya yang terakhir di sini ialah keanekaragaman tradisi. Hampir sama dengan keanekaragaman tradisi atau apa namanya, perbedaan tradisi, itu jangan bersama. Jadi inilah kesulitan kita dalam memahami filsafat timur dan filsafat Indonesia. Ada banyak sebenarnya, tapi tidak bisa kita urai sekarang. Nantilah ketika kita belajar lebih mendalam, kita akan menemukan kesulitan. Sampai di sini dulu saya harus minta izin, mohon maaf ya, karena ada tugas pelayanan. Silakan duduk dengan nyanyi dan doa. Absen kita. Nah ini juga saya harus ulang ya, begini. Ya. Nah itu bagi siapa yang ingin masuk lagi namanya, nanti tinggal sebentar kita akan memasukkan nama-nama kalian ke guru. Saya akan apa? Oke ya. Nanti setelah inilah ya, setelah kita tutup, nanti yang saya keluarkan kemarin tinggal di sini. Oke, silakan. Kita menyanyi dari terjemahan 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku. 2, 2, 3 ya. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu. Ku
di salibmu, raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kasihkan kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kami Bapa, atas pernyataan-Mu kami masih merasakan atas kehidupan yang kami Bapa. Kami telah menyelesaikan kekurangan kami dalam tangan kami Bapa. Kiranya apa yang kami dapat bisa kami tanamkan di masa depan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak dosa kami yang telah menolong kami, memberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah daripada Bapa. Sementara kami akan menghubungan Bapa, berkatilah di jalan kami, kau bimbing kami, agar kami bisa sampai dengan selamat dan tidak terus Bapa kami Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.